Halo sobat sekalian, bertemu kembali dengan saya Ricky Ricardo di channel kita yang terbaru ini ya. Di sini kita akan tetap membahas masalah ayam hias ya, ayam hias yang biasa menghibur kita di suatu tempat ya. Oke, tunggu dulu. Aduh, seperti janji saya kemarin, kita akan membahas masalah dasar ya, dasar pemilihan ayam hiasnya ya. Itu seperti pertamanya itu kita buka di bagian komponen ya, bagian komponen fisik ayam itu di bagian kepalanya. Jadi cara menyeleksi ayam-ayam yang punya komponen fisik yang bagus di bagian kepala itu harus kita perhatikan. Di bagian komponen kepala itu ada beberapa bagian seperti bagian paruh ya, seperti bagian paruh, bagian jenggernya, bentuk kepala dari samping sama dari tempurung atas ya, lingkaran telinganya yang ditutupi dengan bulunya ya, bulu, serta bentuk kulit ya. Pokoknya itulah kita bahas ya. Jadi langsung aja kita mulai. Tetapi sebelum kita mulai lah ya, jangan lupa berikan subscribe-nya, langsung diberikan lonceng supaya saat saya mengirim video pemberitaan ke handphone Anda langsung terberita ya. Terus jangan lupa komen, like dan share-nya ya, supaya channel ini bisa berkembang. Kita sama-sama berbagi, Anda membagi subscribe-nya dan saya membagi ilmunya ya. Oke. Jadi udah boleh kita mulai. Ini kita membahas di bagian kepala ayam yang terdiri dari bagian komponen paruh tadi ya. Paruh itu yang ada terbagi tiga bagian yang saya pelajari. Itu bagian itu yang bentuknya bengkok. Paruh itu bengkok, itu banyak dimiliki jenis-jenis ayam yang tekniknya agak lambat. Posisinya dikatakan lambat, bukan lambat bergerak. Dalam pegangannya itu dia agak dalam posisi memegang dulu. Kalau yang satu dia agak panjang, jadi agak panjang itu ujungnya runcing. Agak panjang ujungnya runcing itu biasanya identik agak tipikal dia dapat pegangan sedikit saja, atau dia dipegang lawan, atau dia yang memegang dia langsung mukul. Gitu. Jadi kalau yang terbaik menurut saya itu diambil titik tengahnya. Titik tengahnya itu di bagian dikatakan agak panjang tapi agak ke ujung dia agak membengkok ya, agak runcing. Jadi itu dikatakan saya buat itu namanya paruh semi namanya. Di bagian paruh. Kalau di bagian jengger itu cari bagian pangkalnya, pangkal kepala. Kalau di bagian pangkalnya itu tebal ya, kalau bisa ke atas pun tebal gitu. Sifatnya itu ya, kalau yang saya sering pelajari, daya tahan dia itu lebih bagus gitu. Urat-urat dia itu lebih padat, jadi nggak gampang ringkih. Itu di bagian mahkota, itu menandakan mahkotanya bagus. Jadi kalau di ujung jenggernya itu biasanya yang sering saya pakai itu dia nggak menyentuh tapi sampai melewati garis serabut matanya. Jadi ada lingkaran mata tuh di bagian belakang hampir mendekati telinga tuh, jengger ujungnya itu hampir mendekati ya. Ada nanti contohnya orang membahas ada yang jenggernya kecil juga bagus, iya bagus. Hanya kan kita ngambil penilaian itu kan ya di atas rata-rata 80%. Yang sering terjadi di arena itu yang sering saya lihat itu seperti yang saya utarakan gitu. Kalau ada pun itu mungkin hadiah, atau dikatakan bagaimana ya kalau membahasnya, walaupun dia dikatakan jenggernya kecil tapi pangkalnya tetap besar. Itu dasar utamanya, itu pangkalnya tetap besar. Lebih tahan, kalau dibilang daya tahan untuk jual beli dia kuat gitu. Semakin basah ayam pun semakin tahan gitu. Itu di bagian kepala. Itu bukan berarti dia semua
bagus enggak, itu kan di bagian kepala yang kita bahas, terhad benturan kan gitu. Kalau yang unsur-unsur fisik lain juga harus membantu, nggak cukup itu aja. Kita membahas di bagian ini dulu. Nah, terus di bagian lingkaran mata atau bentuk mata ya, bentuk mata tuh yang sering saya lihat di arena tuh dia seperti membulat tapi lonjong seperti pinang, membentuk lingkaran kepalanya yang dikatakan bagus itu kan kebanyakan pinang. Nah, jangan sekedar pinang aja, dia kalau bisa dari tempurung kepala di atas itu lebar, dia menutupi tulang pipi matanya. Kalau dilihat dari atas, pipi mata ini hampir sama rata gitu, jadi matanya agak mencorok ke dalam. Nah, jadi itu bagian lingkaran kepala. Jadi seperti itu juga lingkaran mata. Nah, lingkaran matanya itu seperti itu juga, harus bentuk seperti kepala dia. Dan kalau dibilang serat matanya harus berserat kalau yang bagus. Ada juga yang gennya yang tidak berserat tapi bersih, jangan ada kotoran seperti flek ya, jangan ada kotoran seperti flek atau yang dikatakan kayak hatotela apa yang ada celak, itu jangan. Kalau memang dasar dia unsur galih nggak apa-apa, berarti memang udah keturunannya kan gennya. Tapi kalau dia nggak unsur galih, dia memilih flek, itu biasanya membuat ayam pandangannya terganggu. Nah, kalau pandangannya terganggu, biasanya mentalnya pun agak terganggu. Itu efek sampingnya. Jadi itu sifat-sifat ayam yang mau menyelesaikan cepat, tapi tak mau bertahan lama, gitu. Jadi seperti lingkaran telinga tuh, kalau dia jenisnya lingkaran lebar, berarti komponen paruhnya besar-besar. Kalau dia ayam-ayam cepat, biasanya lingkaran telinganya agak kecil, gitu. Kalau bisa yang bulu telinganya agak sering lebih banyak ditertutupi bulu sesuai dengan bulu tubuhnya. Kalau dia unsur bulu lebat, berarti bulu telinganya harus lebat. Kalau dia bulu tipis, jadi itu biasanya bulu telinganya agak sedikit. Itu gini, bukan berarti harus begitu, enggak. Itu harus maksudnya biar seragam. Tujuannya biar seragam saja. Enggak pun bisa diketemukan seperti yang saya utarakan, nggak jadi masalah. Itu nggak jadi perdebatan. Cuman untuk pemberian apa aja, masukan aja bagaimana supaya ketemu selarasnya paruh, mulai dari paruh sampai ke ujung kuku yang saya utarakan dari awal ya. Jadi itu untuk keselarasannya itu nanti dikatakan ayam terseleksi mencakup 95% layak pakai. Jadi ayam yang udah mencukupi komponen seperti itu biasanya nggak pilih-pilih lawan. Mau ayam seperti apa aja bisa diladeninya gitu ya. Itu yang dikatakan ayam pendekar, ayam sakti ya. Jadi dia bisa meladeni mau ayam lari, mau ayam brakot, mau ayam ngalung, mau ayam apa aja, dia itu dari jenis ayam cerdas gitu ya. Komponen yang saya utarakan ini kalau bisa terseleksi di bagian kepala, yang kita dapat ya nggak pun semuanya dari kepala tuh kita dapat, setidaknya mendekati, itu pun udah bagus. Nanti bisa dibantu dengan komponen lain seperti leher, susunan bulunya, bentuk sayap, bentuk lebar punggung, pinggang, hitungan bulunya ya. Semua itu ada kita kaji nanti ya. Mungkin tidak secara rinci sampai halus karena ada ketepatan juga waktu dalam pembicaraan kita dalam rekaman ini nggak bisa panjang karena berdurasi cuman sekitar 7 menit ke bawah ya. Oke, ini mungkin bagian kepala yang bisa saya utarakan ya. Kalau ada ayam-ayam kesayangan kita di rumah ya coba sama-samakan dengan utaran saya ini ya. Mudah-mudahan kalau udah ada yang sesuai itu bisa disimpan, dan yang nggak sesuai ya bisa diseleksi gitu ya. Oke, salam dari saya Ricardo Simanjuntak, dan kita akan bertemu di video berikutnya.